Bermula hudan, petunjuk, petunjuk Allah, wa rahmatun, dan kasih sayang Allah, lilladzina, diberikan Allah kepada orang-orang, hum, yang mereka itu, li rabbihim, bagi Tuhan mereka, yarhabun, ada rasa takut. Jadi rasa takut ini pipikat Tuhan memberi petunjuk lawan orang nintu. Dan termasuk pipikat Tuhan mencurahkan rahmatnya lawan orang nintu. Karena sebab ada rasa takutan lawan Tuhan. Padahal belum sempat minta ampun, Tuhan sudah mengampuni. Nah, ini disebut rahmat. Namanya takutan lawan Tuhan, belum sempat minta ampun, mati Tuhan mengampuni. Kenapa? Ini pemahaman hudan warahmah. Kasih sayang Tuhan itu mendahului marahnya kepada orang yang takut lawan sidin. Padahal belum sempat sidin minta ampun lawan Tuhan, tapi ada rasa takut. Nah, jadi lilladzina yarhabun, bagi orang yang ada perasaan rasa takut. Apalagi takut itu karena menimbulkan taubat. Maginnya ya Allah segera mengampuni. Pina kadida rasa takutan lawan Tuhan, menganggap sepele lawan maksiat, gawi mudah benar misalnya. Nah, ini kadida rasa takut lawan Tuhan, maka orang tersebut jauh dari petunjuk Allah, jauh dari rahmat Allah. Ini pemahaman kebalikannya tuh. Nah, berarti orang nih kadang menggawi sembahyang misalnya, berarti kan kadida rasa takut lawan Tuhan nih. Sama dengannya apa? Jauh dari petunjuk, jauh dari rahmat Allah. Nah, kenapanya kada sembahyang? Macam-macam sebabnya. Macam-macam sebabnya. Motifnya tuh ada karena kulir, dosa ganal tuh, yang 5 waktu nih kada digawi karena kulir. Ada karena keyakinan yang salah. Lalu wani kada sembahyang, ini lebih berbahaya sampai kepada murtad. Karena orang yang keyakinan salah sampai menganggap itu kada wajib. Nah, di antara keyakinan yang salahnya menganggap bahwa perbuatannya adalah terbit dari Allah Ta'ala. Perbuatannya nih terbit dari Allah Ta'ala. Bila terbit dari Allah Ta'ala, berarti kada dihisap Tuhan. Bapak Tuhan menghisap perbuatannya sendiri. Nah, ini hati-hati. Nah, ini mengarah kepada sesat ajaran. Karena ujung-ujungnya amun Tuhan kada menghisap juga, maka bapak kita beramal, beribadah, mengerjakan kewajiban, ya kada dihisap juga. Yang penting kita tahu itu terbit dari Allah. Nah, ini kada sedikit nang kayak ini pemahamannya. Yang hendak bigiri hisap nih, nyawa nangai aja beramal, yakini bahwa amal terbit dari Allah, bujurin nang kayak itu. Tapi kena simpangnya ke mana? Nah, simpangnya ujung-ujungnya kalau itu perbuatan Allah Ta'ala juga, bapak Allah menghisap. Nah, timbul kasih itu tuh. Anak-anak menyiwah nih sudah gelagat buruk sudah. Amun kayak itu bapaknya sembahyangan. Nah, salahnya di sini. Nah, salahnya di sini. Lalunya menganggap kada wajib, murtad padahal sebenarnya. Berarti kada ada rasa takut dengan Allah, padahal sembahyang itu perintah Allah. Kalau kada ada rasa takut, sedangkan di sini rasa takut dapat bonus. Pertama, petunjuk, kedua rahmat. Sekarang kalau hilang rasa takut, buktinya wani meninggalkan kewajiban, berarti jauh dari petunjuk, jauh dari rahmat. Maka orang yang wani meninggalkan 5 waktu, biar bisa terabang, kada kawa jadikan sebagai hudan ya kita petunjuk, jangan umpatan kita, karena kada sesuai dengan dalil Quran ini. Orang yang kawa dijadikan sebagai petunjuk, orang yang kawa kita terjangkit dapat rahmat Tuhan dekat dengan sidin, itu cirinya yarhabun. Lawan Tuhan itu takut. Nah, itu cirinya. Radhiyallahu anhum. Nah, pun dalil wa qauluhu ta'ala pulang nih. Firman Allah Ta'ala pulang dalilnya bahwa rasa takut itu takutan lawan Tuhan nih. Ini akan bakaramat ya kita orang ini. Karamatnya pertama tidak dapat petunjuk, kedua dapat rahmat. Nah, berikutnya pulang radhiyallahu anhum. Allah ridha dengan mereka. Wa radu anhu, dan mereka yang takut lawan Tuhan pun ada di hatinya Allah andaki ridha dengan Allah juga. Lalu sama-sama ridha. Ini aja kita berakat takut saja Tuhan ridha, ini ridha lawan Tuhan, sama-sama ridha. Zalika,
sama-sama ridha tersebut. Kenapa? Sama-sama ridha nih. Kenapa? Kenapa sampai kayak itu? Itu liman khasya rabbah, orang yang ada rasa takut dengan Tuhannya. Liman diperuntukkan keridhaan Allah dan ridhonya orang tersebut kepada Allah itu diperuntukkan hanya bagi orang yang khasya rabbah, yang takut dengan Tuhannya. Nah, berarti pemahamannya subtil benar dari ayat sini. Orang yang kada takutan lawan Tuhan sampai meninggalkan kewajiban kada diridai Allah, pemahamannya kada diridai Allah. Sedangkan ridha Allah itu setali 3 uang dengan surga. Nang kaya duit ya kita bolak-balik, bila ada ridha di situ surga, bila ada surga di situ ridha. Kayak itunya kada mau terpisah nih tuh. Makanya kita jangan wani berucap aku biar masuk neraka aja kada Bapak, tapi bersama Allah Taala bungul aja kita. Karena keridhaan Allah itu, Allah bertajalli itu kitanya berada di surga, kitanya. Kalaunya di neraka itu bukan malaikat yang bengis-bengis yang bertampai di situ kena. Nah jadilah jelas saya kita nih wani lawan Tuhan sampai meninggalkan kewajiban, ciri Allah kada ridha lawan kita. Wa qauluhu ta'ala pulang di dalilnya disuruh takut, ini banyak banget dalilnya lah, luar biasa nah Quran dalilnya, ayatnya tuh ada. Dalil berikut pulang bahwa Allah memberi karamat kepada orang yang takut. Wa kha, ini perintahnya. Wa khafuni, itu asalnya ni itu ada ya mutakallim wahdah situ. Wa khaf, khafa, khafu, fi'il amar yang ketiga. Wa khafuni, hendaknya kalian itu jar Allah takutlah akan aku. Perintah tuh. Nah, perintah nih. Takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, walaupun nyawa sudah belajar tauhid. Itu maksudnya. Walaupun nyawa sudah pinandu lawan aku ya Tuhan, takut nyawa lawan aku. In kuntum mu'minin. Kuntum fi'il madi. Artinya nyawa sudah paham sifat 20, pacah sudah sampai ke buku-bukunya rabit. Ya kita. Tetap kita disuruh takut lawan Allah. Nah, bukan berarti belajar tauhid itu menjadikan kita lawan Tuhan tuh kayak kawan biasa. Lalu sembarangan kadang menggawi kewajiban. Nah, ini nah perintahnya khafuni. Jangan engkau takut kepada makhluk. Itu pemahaman khafun itu asalnya dulu. Jangan engkau takut kehilangan dunia. Jangan engkau takut lawan syaitan. Jangan engkau takut lawan macam-macam yang selain aku nih. Tetapi wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. Takut apa? Takut kada mendapat ridhaku, itu maksudnya. Takut kada mendapat rahmatku. Takut kada mendapat petunjukku. Garis miring. Rahmat, ridha, petunjuk. Maksudnya apa nih itu? Kedekatan dengan Allah. Takut kita jauh diusir oleh Allah Ta'ala. Parasa kita dekat padahal Allah mengusir kita, padahal jauh. In kuntum mu'minin, walaupun nyawa sudah belajar sifat 20. Itu pemahaman pemaksudnya itulah. Amun jika engkau beriman, itu terjemah nengai. Terjemah. Tafsirnya apa kenapa? In kuntum mu'minin, pemahamannya jika nyawa sudah belajar sifat 20, walaupun tinggi tauhid tetap takut dengan Allah Ta'ala. Lalu orang takut nih itu cirinya ya taat. Ketaatan itu seperti apa? Yaitu tetap menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Ini disebut ketaatan yang sempurna aja kita. Jadi siapa yang bergelar al-insanul kamil, manusia yang sempurna, itu Rasulullah. Sidin sebagai imam. Nah, lalu bila kita sebagai makmum, kita pun juga bergelar al-insanul kamil juga. Asal jadi makmum Rasulullah. Sama aja kita, coba lihat imam bila ruku, kita ruku juga sama ada.
bila imam berukuk bang, kita bang berukuk jual kok. Lalu batal sampai segitan berukuk berataan. Nah ini maksudnya aja kita. Wa qala ta'ala, pulang dalilnya nih, kita disuruh takut lawan Tuhan. Nah, cuma kita takut nih pelan bagi ringan, derajatnya kada sama lah. Kada sama, tergantung ilmunya. Ada orang takut mengerjakan maksiat, dianggapnya maksiat itu adalah anggota tujuh bermaksiat. Ini minimal. Ada lebih hebat lagi. Ada hebat lagi. Takut hati ini dicampuri oleh penyakit-penyakit yang kada bagus. Ini bagus lagi kayak ini, takutan bersifat ria, takutan bersifat ujub. Bukan hanya takut menggawi maksiat zahir anggota tujuh nih, tapi takutan hati ini ternodai oleh penyakit-penyakit hati. Nah, ini bagus lagi, ada lebih maksimal lagi, takut di hati ini ada yang selain Allah. Wah, ini mantap lagi ini aja kita. Nini mantap kaya apa enggak ya, Pak? Waliman khafa, khusus diperuntukkan oleh Allah bagi seseorang yang khafa jumlahnya tuh jadi naat bagaimana, yang takut maqama rabbihi, akan kedudukan Tuhannya. Nah, khusus diberikan teruntuk orang yang takut akan kedudukan Tuhannya. Apa itu maqam rabbihi, kedudukan Tuhannya? Perintah Allah. Allah menyuruh kita nang kayak ini, kita turuti. Allah menyuruh kita nang kayak ini, kita turuti seluruhnya. Jadi secara garis kata yang paling pendek adalah Allah menyuruh kita jadi makmum Rasulullah. Rasulullah bertauhid, kita bertauhid. Jangan sampai kada bertauhid. Rasulullah beradab berakhlak, kita beradab berakhlak. Rasulullah berfikih, kita berfikih. Nah, itu yang disebut takut akan perintah Allah. Kalau kupina kada sempurna. Takut dengan kedudukan Allah. Ini Allah ini maha aja kita, yang saraba maha. Sidin yang menyuruh. Lalu kita kada masih ini naranya menudai diri kita sendiri. Nah, lalu orang yang takut lawan Tuhan lalu menyempurnakan perintah-perintahnya, napa diberikan khusus pada orang nintu jannatani, dua surga. Nah, di dunia dapat surga, di akhirat dapat surga. Di dunia surga ma'rifat, di akhirat surga ma'rifat juga, yaitu jannatun na'im, melihat Allah yang zatnya laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu masuk surga naranya. Jadi surga itu dua. Nih dalilnya nah, surga dua. Jannatani, di dunia satu, di akhirat satu.